Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Silo. Di video kali ini saya akan membaca atau membahas tentang sejarah Pulau Sabu Rejua dan asal muasal nenek moyang orang Sabu, juga asal nama Sabu itu untuk Pulau Sabu sendiri. Jadi buat teman-teman orang Sabu, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya karena kedepannya saya masih mau membahas lagi tentang Pulau Sabu Rejua teman-teman. Jadi setiap kali saya upload video nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan juga teman-teman, ini sangat menarik. Kenapa saya suka membahas tentang Sabu atau mempublikasikan tentang Sabu itu karena ya pertama saya anak asli orang Sabu, nenek moyang saya orang Sabu, bapak mama saya orang Sabu asli semua tanpa ada campuran-campuran. Dan juga itu yang membuat saya semakin cinta dengan Sabu. Memang tidak banyak yang saya buat untuk Sabu, hanya ya pertama seperti baju-baju seperti ini banyak yang saya buat sampai berapa ribu saya pernah buat itu, dan juga pernah buat lagu tentang Sabu dan buat video tentang Sabu. Memang itu buat yang lain tidak berarti apa-apa, tapi itu adalah bentuk rasa cinta saya kepada Pulau Sabu teman-teman. Dan juga yang membuat saya itu semakin ingin mencari tahu nenek moyang dan sejarah orang Sabu ini, karena di NTT itu teman-teman, orang Sabu sebagian besarnya itu dikenal dengan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya cantik dan ganteng seperti apa? Ya orang yang di luar Sabu juga sebenarnya sama cantik ganteng, cuman orang Sabu itu identik dengan tatapan matanya yang tajam dan alisnya yang tebal, juga sedikit senyumnya manis. Oke teman-teman, kita langsung lanjut. Jadi di sini saya sudah buka halaman web Wikipedia tentang sejarah Sabu Rejua. Nah, di sini profil Sabu Rejua yaitu nanti saya baca semua di sini teman-teman. Oke, jadi Kabupaten Sabu Rejua ini adalah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Madrianto pada tanggal 29 Oktober 2008 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang. Nah, Kabupaten Sabu Rejua merupakan daerah otonom yang baru terbentuk tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 teman-teman. Nah, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di mana Kabupaten Sabu Rejua ini merupakan kabupaten ke-21 di Provinsi Nusa Tenggara Timur teman-teman. Nah, itu sekedar tentang profilnya dan tentang geografisnya teman-teman. Luas wilayah Sabu Rejua itu hanya 460,47 km persegi, jadi kecil saja teman-teman. Dan total populasi jiwa di Sabu Rejua yaitu 91.512 jiwa dan kepadatan penduduknya itu 198.074 jiwa. Dan demografi agamanya itu Kristen 96,70%, Katolik 2,60%, dan Islam 0,70% teman-teman. Oke, itu sekedar tentang demografi dan geografisnya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke sejarah ringkasnya tentang Pulau Sabu. Nah, Pulau Sabu itu dikenal dengan Pulau Sabu atau Sabu pada awalnya. Nah, penduduk di pulau ini sendiri menyebut Pulau Sabu dengan sebutan Rai Habu yang artinya tanah dari Habu. Jadi Habu itu adalah nama orang teman-teman. Nah, dan orang Sabu sendiri menyebut dirinya dengan sebutan Dohabu atau artinya orang Sabu. Nama resmi yang digunakan pemerintah setempat adalah Sabu. Jadi nama Sabu itu adalah nama resmi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat teman-teman. Dan masyarakat Sabu Rejua menerangkan bahwa nama pulau itu berasal dari nama Hauga, yakni salah satu leluhur mereka yang dianggap mula-mula mendatangi pulau tersebut. Oke, sudah. Nah, menurut sejarah, nenek moyang orang Sabu berasal dari suatu negeri yang sangat jauh yang letaknya di sebelah barat Pulau Sabu. Pada abad ke-3 sampai abad ke-4 terjadi arus perpindahan penduduk yang cukup besar dari India Selatan ke Kepulauan Nusantara. Perpindahan penduduk ini
disebabkan karena pada kurun waktu itu terjadi peperangan berkepanjangan di India Selatan. Nah, dari syair-syair kuno dalam bahasa Sabu dapat diperoleh informasi sejarah mengenai negeri asal leluhur Sabu. Syair-syair itu mengungkapkan bahwa negeri asal orang Sabu terletak sangat jauh di seberang lautan di sebelah barat yang bernama Hura. Di India terdapat kota Surat di wilayah Gujarat Selatan yang terletak di sebelah kota Bombay, Teluk Jambai, India Selatan. Nah, kota Gujarat pada waktu itu sudah terkenal sebagai pusat perdagangan di India Selatan. Orang Sabu tidak dapat melafalkan kata Surat dengan Gujarat sebagaimana mestinya, sehingga mereka menyebutnya Hura. Nah, para pendatang dari India Selatan ini menjadi penghuni pertama Pulau Rajua di bawah pimpinan Kikagah, atau juga disebut Habuga. Nah, keturunan Kikagah inilah yang disebut orang Sabu atau Dohau. Setelah kawin mawin, mereka kemudian menyebar di Pulau Sabu Rajua dan menjadi cikal bakal orang Sabu. Nah, pembagian wilayah di Sabu terjadi pada masa Waiwaka generasi ke-18. Pembagian ini dibuat berdasarkan jumlah anak-anaknya yang akan dibagikan wilayahnya masing-masing, yakni sebagai berikut. Nah, Narawai mendapatkan Habba atau Seba, dan Kolewai mendapatkan wilayah Mesara atau Mehara. Terus Lakiwai mendapatkan wilayah Dimu atau Sabu Timur. Didawai mendapatkan Menia atau Sabu Menia. Warawai mendapatkan wilayah Biai. Jakawai mendapatkan wilayah Raijua, teman-teman. Oke. Terus pembagian ini telah menyebabkan terbentuknya komunitas genealogis teritorial di mana suatu rumpun keluarga terikat pada pemukiman tertentu. Karena rumpun ini berkembang semakin besar, maka dibentuk suatu subrumpun yang disebut Udu yang dikepalai oleh seorang bengu Udu. Di Habba sendiri atau di Seba terdapat 5 Udu yang nantinya akan terbagi lagi menjadi kerobo-kerobo. Jadi di Sabu itu teman-teman seluruhnya ada 43 udu dan 104 kerobo, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut lagi. Diyakini terdapat juga pengaruh Majapahit di Sabu Rajua. Pada abad ke-14 sampai abad ke-16 berhasil menguasai menyatukan seluruh Nusantara terhadap kehidupan masyarakat Sabu. Beberapa bukti juga dapat dilihat pada satu mitos atau cerita rakyat yang memberikan penghormatan terhadap Raja Majapahit, sehingga muncul cerita bahwa Raja Majapahit dan istrinya pernah tinggal di Ketita, Pulau Rajua, dan Pulau Sabu. Dan poin yang kedua itu ada kewajiban bagi setiap rumah tangga untuk memelihara babi yang setiap saat akan dikumpul untuk persembahan kepada Raja Majapahit. Dan yang ketiga ada batu juga, batu peringatan untuk Raja Majapahit yang disebut Wawadu Maja, dan sebuah sumur Maja di wilayah Daihuli dekat Ketita. Dan 4, setiap 6 tahun sekali ada upacara yang diadakan oleh salah satu udu di Rajua yang diberi julukan Ngalai atau Udu Natega, yang menurut cerita adalah keturunan orang-orang Majapahit. Nah, yang kelima, motif pada tenun selimun orang Sabu yang bergambar pura dan memberikan kesan adanya pengaruh Hindu. Dan yang keenam, di Mesara juga ada desa yang bernama Tanah Jawa yang penduduknya mempunyai profil seperti orang Jawa, dan ada tempat di dekat pelabuhan Mesara yang disebut dengan Molie, yang diperkirakan diambil dari bahasa Jawa, yaitu moli atau pulang. Oke teman-teman, nah kita lanjut ke mobilitas keluar Sabu. Jadi ini awal-awal orang keluar dari Sabu. Mobilitas keluar Sabu itu dimulai sejak saat kontrak antara Sabu dan Belanda ditandatangani tahun 1756. Ditetapkan bahwa Sabu wajib menyediakan tentara bagi Belanda demi kepentingan pertahanannya di Kupang. Nah, tujuan utama tenaga bersenjata ini adalah untuk melancarkan ekspedisi militer seperti yang dilakukan oleh von Pluskov sejak 1758 hingga 1761. Nah, keterampilan orang Sabu di bidang militer ini
Ditambahkan dengan keberanian mereka meluaskan keterlibatan mereka, antara lain ekspedisi pada tahun 1838 untuk menghentikan kebiasaan orang Ende menyerang Sumba untuk mendapatkan budak. Nah, emigrasi orang Sabu ke Sumba yang diawali oleh hubungan perkawinan antara Raja Melolo di Sumba Timur dan Raja Haba di Seba kemudian berkembang menjadi perkampungan orang Sabu di Sumba Timur, teman-teman. Nah, jadi emigrasi orang Sabu ke Sumba itu diawali dengan perkawinan antara Raja Melolo di Sumba Timur dan Raja Sabu di Oke, teman-teman. Dan beberapa kali juga wabah penyakit pernah menyerang penduduk Sabu, teman-teman. Jadi diantaranya cacar yang memakan korban jiwa pada tahun 1869 membuat Sabu dan Rajua kehilangan hampir seperempat jumlah mereka. Dan kolera pada tahun 1874 dan berulang lagi tahun 1888 yang membuat rakyat di kedua pulau Sabu dan Rajua ini berkurang sangat signifikan. Baru sekitar tahun 1925 penduduk Sabu mencapai jumlah semula. Nah, hal menarik lainnya dari sejarah Sabu adalah bahwa ternyata Kapten James Cook, penemu benua Australia, Kepulauan Hawaii, dan orang pertama yang mengelilingi serta membuat peta Selandia Baru pernah singgah di Pulau Sabu, teman-teman, dalam perjalanannya menuju Batavia tahun 1770. Kapal HM Endeavour terdampar di Pulau Sabu akibat kehabisan pembekalan. Kapten James Cook mendapatkan bantuan logistik dari penguasa Sabu pada masa itu, yaitu Raja Amado Kolomijara, sehingga dapat berlayar kembali, teman-teman. Nah, setelah otonomi daerah diberikan kepada pemerintah provinsi Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, Rajua menjadi sebuah kecamatan. Nah, pada pembentukan Kabupaten Sabu Rajua pada tahun 2008, secara resmi kabupaten ini terbagi atas 6 kecamatan, yakni Rajua, Sabu Barat, Habu Mehara, Sabu Liai, Sabu Timur, dan Sabu Tengah, teman-teman. Nah, pada tahun 2008, Bapak Tobias Uli diangkat menjadi pejabat bupati, dan pada 24 Januari 2011, Bupati definitif pertama hasil pilkada langsung Kabupaten Sabu Rajua itu, yaitu Bapak Ir Martin L. Diratome, dan bersama wakilnya Bapak DRS Nikodemus Riheke MSI. Oke, teman-teman, jadi mulai menjabat setelah dilantik oleh Gubernur NTT Frans Libraya pada tanggal 24 Januari 2011 dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sabu Rajua. Oke, teman-teman, jadi itu sejarah ringkasnya tentang Sabu Rajua. Makanya orang-orang Sabu itu cantik ganteng karena keturunan nenek moyangnya dari India dan keturunan orang-orang Majapahit. Tapi orang Sabu itu baik-baik semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, karena ini kita hanya membahas tentang sejarah Sabu. Jadi cukup sampai di sini, teman-teman. Jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.